kadang-kadang amal itu karena Allah lalu disertai dengan riya. Jadi nyapang, Pak. Ya karena Allah iya, karena manusia juga iya. Kalau sudah ini yang terjadi, rusak, Pak. Jadi kalau memang beramal ya betul-betul karena Allah, tidak karena yang lain. Cukup sudah. Aku melakukan ini karena Allah, bukan karena yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, seluruh jamaah kajian Masjid Al-Ghafur, a'azzakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iringan syukur yang kita ucapkan secara lisan juga diiringi dengan amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla atas perintah yang Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quran dan kita mengamalkannya. Di antara yang perkara wajib untuk kita senantiasa laksanakan adalah aqimus shalah, yaitu melaksanakan dan mendirikan nilai-nilai salat dalam kehidupan kita. Tanpa terasa perjalanan waktu menghantarkan kita pula di akhir tahun Hijriah, sehingga sebentar lagi kita juga akan kehadiran Idul Adha yang juga dikatakan sebagai hari rayanya kaum muslimin yang kedua. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan dan apa yang kita laksanakan senantiasa diberikan taufik, pertolongan dari Allah sehingga dimudahkan segala urusan kita, baik untuk urusan di dunia dan nanti juga urusan di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu ingkang kaula hormati, bahwa mulai malam hari ini saya izin untuk mulai membahas kitab yang baru dan juga pembahasannya juga bab yang baru. Kalau kemarin kita membahas masalah tazkiyatun nafas, yaitu hal yang berkaitan dengan upaya untuk membersihkan jiwa kita dari noktah-noktah hitam atas perbuatan-perbuatan maksiat, baik itu maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh ataupun yang dilakukan oleh amalan hati. Maka kita akan coba mengangkat materi-materi yang mudah-mudahan secara aplikatif ini kita laksanakan dan secara teori perlu untuk kita kuatkan, yaitu dari kitab Taisirul Alam, dari apa yang kemudian dikaitkan dengan syarah kitab Umdatul Ahkam. Jadi kitab ini berbicara tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menitik beratkan kepada pelaksanaan fikih, baik itu fikih ibadah maupun fikih muamalah. Hadis pertama yang akan kita bahas adalah hadis yang sangat populer, tapi perlu untuk kemudian kita angkat kembali untuk menyegarkan atau mungkin kita mengambil manfaat dan ilmu yang terserak yang mungkin belum kita dapatkan secara utuh. Maka malam hari ini kita akan usaha untuk menyempurnakan apa yang sudah pernah kita dapatkan dari hadis pertama yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu hadis yang berasal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini berkaitan tentang masalah pondasi amal yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kuatnya bangunan itu dilihat dari pondasinya. Maka sebagaimana bangunan itu diibaratkan dengan amal, maka amalan yang dilakukan oleh seseorang kuat atau tidak, pondasinya kokoh atau tidak, maka juga akan berdampak kepada amal yang ada di atasnya. Inilah yang disebut dengan pondasi niat. Maka yang kemudian disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu disertai karena niat, dan dalam riwayat yang lain seseorang itu dilihat, artinya diberi balasan baik dan buruk, manawa, apa yang diniatkannya.
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh berkaitan tentang masalah pentingnya niat di dalam hati seseorang ketika dia melaksanakan amal. Barang siapa yang hijrah, pindahnya ia dari satu tempat ke tempat lain karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya juga akan mendapatkan pahala dikarenakan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, ya hijrah itu pindah, yusibuha, maka dia akan mendapatkannya. Awim ra'atin yatazawwajuha, atau hijrahnya seseorang karena perempuan, maka ia akan menikahinya. Fahijratuhu, maka kemudian hadis ini ditutup, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrahnya itu akan mendapatkan sesuatu tergantung dari tujuan. Ini maksud dari fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kenapa, Bapak? Dari beberapa buku hadis, ya, kalau kita berbicara tentang masalah hadis, berbicara tentang masalah ibadah, maka biasanya para ulama yang pertama kali dibahas itu bukan masalah wudunya, bukan masalah sholatnya, tapi yang dibahas adalah tatanan niatnya. Maka ini yang kemudian perlu untuk diperhatikan ketika kita sudah mengetahui tentang posisi niat di dalam amal seseorang, maka tidak bisa diremehkan. Sehingga diterima atau tidaknya amalan kita itu semuanya dari awalan. Orang capek-capek nunggu belasan tahun untuk bisa ke Mekah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tapi karena niat yang dimilikinya bukan karena Allah, maka amalan ini menjadi sia-sia. Sudah nunggu waktu lama, keluar duit juga enggak sedikit, lalu kemudian ibadahnya ditolak. Kan parah, Pak. Ia sudah berkorban dari sisi materi, tapi ternyata pengorbanannya tidak dianggap. Kenapa demikian? Karena ia mengesampingkan tentang masalah niat yang akan dilaksanakan ataupun niat yang mestinya ada di dalam hatinya sebelum ibadah itu dilaksanakan. Maka jangan melangkah. Ini yang kemudian kita pahami dari hadis ini. Janganlah kita melangkah dalam beramal kecuali amalan itu sudah didasarkan atas niat dengan arahan yang jelas bahwa saya beramal ini karena apa atau karena siapa. Kalau amalnya karena manusia, maka silahkan merenung. Apakah kemudian yang saya lakukan betul-betul ditangkap oleh manusia bahwa saya mengharapkan sesuatu dari mereka? Mengharapkan materi, mengharapkan pujian, dan ternyata materi dan pujian tidak datang. Yang dikhawatirkan kekecewaan, Pak. Orang kecewa itu kan nggak bisa dibohongin. Kekecewaan akan nampak dari raut mukanya ataupun mungkin dari ucapan yang secara lisan dia sampaikan. Inilah yang kemudian niat di dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat penting, urgen. Ini bisa menjadi baik atau ini bisa menjadi buruk dari situ. Maka yang kita dapati, niat itu membedakan ibadah dari kebiasaan. Jadi sesuatu yang membuat istimewa di hadapan Allah itu bukan karena amalannya, tapi karena niatnya. Seperti mandi misal, Pak. Ini kan contoh ya. Seperti mandi yang ditujukan untuk menghilangkan hadas besar, maka ini dikatakan ibadah. Tapi kalau kemudian itu hanya dimaksudkan untuk beres-beres ataupun untuk bersih-bersih badan, atau kemudian hanya sekedar mendinginkan badan, apakah ini disebut ibadah? Enggak. Maka ini hanya disebut adatan, yaitu kebiasaan. Yang ini mandi karena menghilangkan hadas besar, yaitu karena jinabat. Yang ini mandi yang
ritualnya sama, Pak. Cara yang dilakukannya sama, tapi yang ini niat, sementara yang ini enggak. Jadi habis kumpul suami istri, lalu tidak ada niat karena dia enggak punya ilmu, ya mandi, tapi tidak ada niat untuk menghilangkan mandi jinabat. Walaupun ia mandi karena setelah berhubungan suami istri, tapi tidak diniatkan, maka ini hanya dikatakan seperti mandi biasa. Maka sebelum mandi itu kita niatkan bahwa ya Allah, saya ingin mandi, niat menghilangkan hadas besar. Dan niat itu ada di dalam hati. Inilah yang kemudian kenapa di dalam Islam itu menjadi penting, karena untuk membedakan mana ini yang menjadi kebiasaan dan ini yang ibadah. Sesuatu akan berubah dari kebiasaan menjadi ibadah itu sebab karena niat. Dan ternyata itu yang kemudian ditekankan oleh Rasulullah SAW, di mana hadis ini juga berkaitan dengan sebab kejadian. Kalau di Quran namanya sababun nuzul, tapi kalau hadis kaitannya dengan sababul wurud. Jadi bagaimana hadis ini muncul? Seperti ketika Nabi mendoakan kepada seseorang dengan 3 hal, Pak. Allahumma ghfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. 3 hal beliau mendoakan kepada laki-laki yang ada di hadapannya. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, sucikan hatinya. Dan yang ketiga, jaga kehormatannya. Itu karena laki-laki ini pernah ngadep kepada Rasul, lalu kemudian meminta izin untuk berzina. Itu laki-laki itu, Pak. Ya Rasul, bolehkah saya berzina? Rasul malah marah atau tidak, Pak? Langsung pegang kerah lalu ditapuk, puak gitu. Ditempeleng enggak? Tidak. Beliau mengajak beliau itu menggunakan logika. Jadi beliau mengatakan, kalau ternyata kau punya ibu, lalu ternyata ibumu ya didatangi oleh laki-laki lain, kamu mau enggak? Maka kemudian laki-laki itu mengatakan, ya enggak ya Rasul, saya akan marah, kata dia. Sekarang, kalau ternyata anakmu didatangi oleh laki-laki lain, berzina dengan anak perempuanmu, kamu rela atau tidak? Ya enggak Rasul, saya enggak rela. Sekarang saudara perempuanmu, gitu. Lalu kemudian ada orang laki-laki yang ngajak berzina dengan saudara perempuanmu, mau enggak? Marah lagi. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ngajak bicara, ya begitulah kenapa Allah melarang untuk berbuat zina. Karena setiap perempuan itu punya kehormatan masing-masing. Itu yang pada akhirnya kemudian Rasulullah mendoakan dengan 3 hal tadi itu, Pak. Allahumma ghfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Dan itu juga yang bisa kita ucapkan untuk menjaga keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, seperti hadis ini juga begitu. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat pahala. Siapa yang berhijrah karena dunia, maka dia tidak akan dapat kecuali dunia. Dan kalau dia hijrahnya karena perempuan, maka dia akan menikahinya. Karena hadis ini berkaitan tentang kejadian ada seorang laki-laki yang diminta oleh Rasul untuk hijrah ke Madinah. Apa kata laki-laki itu? Ya Rasul, saya mau hijrah kalau perempuan yang saya cintai juga ikut hijrah, gitu. Oh, kata Rasul, berarti hijrahmu karena perempuan itu. Ya, kira-kira begitulah, gitu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan begini, oh, karena siapapun yang hijrahnya bukan karena Allah, maka tidak ada nilai apa-apa. Maka jenengan yang hijrah dari lingkungan yang tidak baik menuju lingkungan yang baik, itu didasari bukan karena emosi. Bukan karena alasan sudah gerah, jengah dengan sebuah kondisi lingkungan yang buruk, tapi pindahnya kita dari satu tempat ke tempat itu karena Allah dan Rasul. Itu jenengan pindahnya berpahala, Pak. Tapi kalau kemudian hijrahnya kita karena emosi, nggak nyaman, tiap malam mendengar suara keras, musik yang diperdengarkan, sering berantem sama tetangga karena hal-hal tadi itu. Pengen ketenangan, tapi ternyata tetangga pengen keributan, gitu.
Yang satu pengen ketenangan, yang satu pengen keributan. Memang sengaja ngeledek-ngeledek terus. Karena emosi itulah lalu kemudian kita pindah. Maka jangan-jangan pindahnya kita itu bukan karena Allah. Tapi pindahnya kita itu karena jengkel dengan tetangga. Tapi kalau kemudian pondasi yang kemudian kita bangun bahwa saya hijrah dari lingkungan ini karena Allah, di mana saya ingin beribadah jauh lebih baik dan lebih tenang, mudah-mudahan ini diridhoi. Maka pahala, Pak. Ini yang kemudian harus menjadi barometer bahwa apa yang kita lakukan itu tidak boleh direct, tidak boleh langsung terhadap usaha yang kita lakukan. Coba jenengan perhatikan, banyak orang mengatakan hasil tidak pernah mengingkari usaha, kan gitu ya? Betul nggak? Hasil tidak pernah mengingkari usaha. Bahwa kalimat ini mungkin seperti biasa diucapkan, tapi ternyata merusak akidah, Pak. Bahwa seolah-olah kalau tidak ada usaha maka tidak ada hasil. Padahal yang memberikan sesuatu itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, usaha atau tidak yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena kadang-kadang apa yang Allah berikan itu tanpa sebab. Apa yang Allah berikan kepada hambanya tanpa usaha. Kalau kemudian ini dikaitkan bahwa hasil tidak mengkhianati usaha, ini berarti sudah mendirect. Direct itu berarti langsung, Pak. Menghilangkan sesuatu yang paling penting dalam dua hal tadi itu, antara hasil dengan usaha, yaitu Allah. Hasil itu dari Allah, usaha itu dari kita. Maryam itu hamil apa sebab? Karena usaha. Usaha betul, Pak. Wong tiba-tiba ujuk-ujuk hamil. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu. Lalu kemudian Allah tiupkan ruh kepada rahimnya Maryam, kun fayakunu, maka jadilah Isa alaihi salam. Kalau harus pakai sebab, Maryam harus nikah dulu, Pak. Gitu. Nikah, harus nikah dulu baru punya anak. Tapi ternyata kan tidak. Lalu bagaimana ketika Allah memberikan keutamaan kepada Maryam ketika dia menjumpai makanan yang kemudian makanan itu sesungguhnya adalah makanan musim dingin padahal itu musim panas, atau sebaliknya? Atau bagaimana ketika jenengan sekarang dalam keseharian gitu, tidak usaha, tapi karena Allah takdirkan rezeki itu datang, Allah berikan. Wis ngelih gitu, kencot arep mangan, arep sarapan ora ono. Moro-moro kok digetuk pintune lalu kemudian ngei sarapan, Pak. Ini Pak, moro-moro kok kelingan karo jenengan jenengan sudah lama mungkin ya orang mangan apa kayak jenenge sego tiwul. Wah iya, suwi ra mangan sego tiwul. Jenengan usaha tidak, tapi kadang-kadang Allah turunkan hasil. Maka kalau kemudian ada kalimat itu yang muncul dari lisan kita, itu bahayanya luar biasa, Pak. Merusak akidah, Pak. Sudah menghilangkan peran Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena tadi itu, tanpa sebab pun, ataupun sebab itu berarti tanpa usaha. Tanpa usaha pun kalau Allah berkehendak, Allah hadirkan itu. Sehingga apa yang kita lakukan sebagai seorang muslim tidak boleh latah. Kok kayaknya keren gitu ya, bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kayaknya keren tenan, Pak. Tapi ternyata banyak orang usaha juga kadang-kadang nggak hasil. Kalau itu yang kemudian menjadi syarat mutlak, orang usaha mesti hasil, Pak. Mesti hasil. Tapi ternyata enggak juga. Jauh-jauh ke Kalimantan, dari Sumatera ke Kalimantan, berharap ingin mendapatkan pekerjaan dengan hasil yang gede, tapi ternyata nyampe sana enggak dapat apa-apa. Gurdi, istilah itu gurdi perah, Pak. Ya hanya diambil tenaga netok. Ya hanya dikasih ala kadarnya saja. Yang penting urip. Padahal dia berharap ada keuntungan, ada gaji yang didapatkan, saya bisa nabung untuk masa depan saya. Begitu nyampe Kalimantan, wis pokoknya anggere iso urip alhamdulillah. Kan berarti orang ono untung apa-apa, Pak. Suwi jauh-jauh merantau ternyata hasilnya ra sepiro. Itu yang disebut dengan kadang-kadang usaha juga tidak
tidak menghasilkan, dan kadang hasil juga tanpa harus ada usaha. Sehingga ini enggak selalu begitu cerita kehidupan kita sebagai seorang muslim. Maka yang baik itu adalah hasil yang didatangkan dari Allah, kadang-kadang dihasilkan dari usahanya dan kadang-kadang tidak. Mestinya gitu. Ini yang dikaitkan dengan masalah ketauhidan yang dihubungkan dengan akidah seseorang. Ini juga gitu. Ada orang mendatangi tempat untuk kemudian dia melaksanakan ibadah. Entah masjid, entah musola. Lalu dia masuk ke dalam. Lalu kemudian dia melakukan gerakan sama seperti yang dilakukan oleh umumnya orang sholat. Tapi dia nggak niat. Maka apa yang dilakukan itu nggak ada pahalanya. Maka jenengan itu, kayak kita ini, sebelum melaksanakan ibadah, sholat maghrib yang tadi kita kerjakan, itu titik tolaknya dari niat. Kan ngerti Pak Ji? Entah kemudian ada yang mengucapkan usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, diucapkan secara lisan, itu bab masalah fikih yang kemudian muncul perdebatan di antara ulama. Tapi semua ulama sepakat, mulai dari Mbah Imam Abu Hanifah sampai Mbah Hambal itu, Mbah Kiai Ahmad bin Hambal itu, semua sepakat bahwa mahalluhal qalbu, bahwa tempat niat itu ada di dalam hati. Nah, soal melafatkannya itu baru kemudian berbeda pendapat. Imam Syafi'i boleh, tapi nek Mbah Kiai Ahmad bin Hambal mengatakan ora oleh gitu. Kuwi bid'ah karena Rasul tidak pernah mengucapkan. Nek niat itu ora usah diucapke. Jenengan arep zakat, apa yang ngomong, "Pak, aku arep zakat." Gitu. Jadi sudah di dalam hati itu sudah cukup. Jenengan mau kurban, ya sudah, bahwa saya mau kurban atas nama saya dan seluruh keluarga saya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Kuwi wis dadi, Pak. Jadi kalau kemudian panitia kurban bertanya, itu sekedar formalitas dari sisi manajemen. Kan nggak mungkin, "Pak, jenengan ini bawa sapi buat siapa?" Ya kan panitia perlu data, iki sing arep kurban iki sapa? Oh gitu. Maksudnya di dalam hati, Pak, nggak bisa diucapkan. Sehingga kalau kita ngomong bahwa ini kurban dari saya dan seluruh keluarganya, itu hanya untuk manajemen duniawi. Supaya panitia itu jelas, jenengan oleh bagian luwih akeh ngoten lho, Pak. Kan orang yang kurban kan bagiannya lebih banyak. Kayak cah sekolah itu dites karo gurune praktek ibadah. Coba praktek sholat dimulai dari niat. Orang gelem ngomong, Pak. Ini moro-moro Allahu Akbar kan. Guru ini kan nilai dulu. Loh, nak kami itu kan belum niat. Pak Guru, niat itu ada di dalam hati. Walah, malah marahimu guru nih, Pak. Pak Guru, niat itu ada di dalam hati. Lah, ya tapi kan Pak Guru ini mau nilai. Bagaimana Pak Guru bisa menilai sesuatu yang ada di dalam hatimu? Tapi kata ayah nggak bisa. Kata ayah yang diajarkan di rumah bahwa niat yang dilafatkan itu perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Lalu terus gimana? Bapak menilai bacaan niat kamu itu? Ya terserah Pak Guru lah. Saya serahkan kepada Allah. Ini yang disebut dengan nopo niku wau, Pak, tatanan ibadah. Maka tadi itu sebab karena perempuan itu hijrah ya ke kota Madinah dengan laki-laki itu, maka muncul hadis ini, Pak. Maka siapa orang yang berniat untuk mendapatkan dunianya, maka dia dapat itu. Tapi kalau ada orang yang kemudian berhijrah karena Allah, maka ia akan mendapatkan dua-duanya. Dapat dunianya dan pasti dapat akhiratnya. Wong dunia kan sauntara, Pak. Dunia itu kan hanya sementara. Kenapa yang sementara itu dijadikan sebagai tujuan utama? Kan kadang-kadang manungsa niku salah kaprah. Dunia yang semestinya dijadikan sebagai tempat kita berpijak, tempat kita untuk menanam, malah dijadikan sebagai tempat untuk mentahbiskan seluruh kebahagiaan kita, seolah-olah inilah tempat terakhir bagi kita untuk merasakan kebahagiaan. Secuil, Pak. Secuil kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita di dunia, nanti disempurnakan di surga. Orang kampung kita itu di mana, Pak? Kampung kita itu ada di surga. Kalau kampung kita di akhirat belum spesifik gitu. Kan di akhirat kan ada dua. Nek orang kampung surga ya kampung neraka. Bagi orang mukmin marja'uhu wa masiruhum ilal jannah. Tempat balik itu karo Gusti Allah Subhanahu wa taala dan itu berupa surga. Sementara Azazil yang nama lama kemudian berganti nama barunya yaitu iblis,
tempat yang dia akan tinggali bersama dengan para ngikutnya itu ada di neraka jahanam. Nah ini yang kemudian membedakan. Jadi manusia itu akan ditilik dan dilihat sebagai bagian dari ibadahnya itu karena niat yang dimilikinya. Maka niat di dalam syariat atau di dalam Islam itu ada dua hal. Yang pertama al-ikhlasu fil amalillahi wahdah, yaitu ikhlas di dalam beramal, dan ikhlas itu tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah makna yang paling luhur, Pak. Di atas cinta itu, Pak. Jadi kalau ada orang bahwa saya hidup di atas cinta, maka di atas cinta ada yang namanya ikhlas. Orang kalau ternyata hanya cinta saja, dia akan siap untuk dikecewakan. Tapi kalau dia sudah ikhlas, maka apapun yang diberikan oleh orang yang memberi, maka dia akan tulus menerimanya. Karena di atas cinta itu masih ada tingkatan yang paling luhur yang semestinya dimiliki oleh seorang mukmin, yaitu apa? Ikhlas. Maka orang yang ikhlas Allah sebutkan sebagai mukhlis. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Allah sampaikan dalam surah Al-Bayyinah. Tapi kalau kha diganti F menjadi muflis, itu artinya beda tenan, Pak. Kalau mukhlis itu orang yang ikhlas, muflis ki wong sing bangkrut ora duwe duit. Jadi kha diganti dengan F, walaupun mimnya yang di depan sama, yang ketiga sama, yang keempat sama, tapi yang kedua berubah dari menjadi muf. Wah, itu udah berubah jauh. Mukhlisun walaisa muflisan wal muflis la yakunu mukhlison. Itu yang kemudian ada di dalam konsep dalam ibadah, bahwa orang ikhlas itu adalah orang yang memang tidak mengharapkan sesuatu apa yang dilakukan kecuali hanya dari satu sumber, yaitu Allah. Wis ora reken-reken, Pak, dari yang lain-lain. Ini yang kemudian dilihat keterkaitan dengan apa yang disebut dengan dan dibicarakan oleh ulama-ulama tauhid, lalu kemudian ulama-ulama suluk, yang kemudian sampai pada tahapan perjalanan manusia untuk menuju Robnya itu tidak mungkin kecuali disertai dengan keikhlasan, dan ikhlas itu nggak akan muncul kalau tidak dimodali dengan niat. Jadi modal utamanya itu niat untuk bisa sampai pada tahapan keikhlasan. Lalu kemudian yang kedua, keadaan niat di dalam syariat ataupun di dalam fikih atau di dalam Islam itu adalah membedakan ibadah ini antara satu dengan yang lain. Kalau secara umum kan tadi ngeten, Pak, bahwa niat itu akan melahirkan perbedaan. Ini yang ibadah, ini yang kebiasaan. Nah, kalau sudah masuk di dalam ibadah diperlukan juga niat, itu yang membedakan antara ibadah ini dengan ibadah itu. Podo-podo rong rekaate, Pak. Ini kalau nggak jamaah. Kalau tidak dibedakan niatnya, maka tidak ada beda antara niat sholat qobliyah fajar dengan sholat al-fajr atau sholat subuh. Kan sama-sama 2 rakaat. Kecuali kalau yang membedakan misal sing subuh nanggo kunut, oh berarti beda kayak. Yeah. Tetapi kalau ternyata di dua-duanya itu tidak ada perbedaan, karena di subuhnya juga beliau nggak pakai kunut, maka yang bisa membedakan ini sholat sunnah qobliyah subuh dengan sholat subuhnya itu hanya ada pada niat. Dan juga dari sisi pelaksanaan waktunya. Nah, ini yang kemudian ditekankan, Pak, bahwa ternyata orang yang tidak niat itu maka ibadahnya dianggap tidak ada, alias batal. Walaupun juga muncul perbedaan ulama dalam masalah penempatan niat. Ada ulama yang menempatkan niat itu pada syarat. Dan ada ulama yang menempatkan niat itu pada rukun, Pak. Loh, bedanya nopo? Walaupun dua-duanya juga sama-sama urgent. Syarat itu perkara yang harus dilengkapi oleh seseorang yang akan melaksanakan ibadah sebelum pelaksanaan. Itu namanya syarat. Jadi tidak mungkin kita bisa melaksanakan sholat kalau syaratnya kurang. Apa syaratnya sholat? Misal dia harus muslim, kemudian akil, baligh, terus kemudian yang keempat masuk waktu sholat, atau kemudian dia dalam keadaan suci, hadas besar, hadas kecil. Kemudian yang kelima nutup aurat, orang mungkin sholat udah belejet, kan orang mungkin, Pak, ora oleh. Ya. Terus kemudian yang keenam madhep kiblat. Tidak mungkin masuk waktu ketika mau melaksanakan sholat sak karepe.
arep madhep rono, Pak. Kang, kiblat. Lho sak karepku to, gitu. Maka orang yang sak karepe salat mboten sah karena memang syarat untuk salat itu kudu ngadep kiblat, bukan ngadep barat, Pak, ngadep kiblat. Walaupun kiblat itu di arah barat, tapi kiblat yang ke arah barat, barat itu belum tentu kiblat. Terus yang berikutnya apa, Pak? Setelah dia ngadep kiblat, baru ada ulama yang mempersyaratkan niat. Hadirkan dulu niat bahwa saya akan melaksanakan sholat maghrib. Setelah itu baru Allahu Akbar. Nah, ketika dia mengangkat tangan yang disertai dengan takbiratul ihram itu dia sudah nggak niat. Karena niat diletakkan di luar ibadah. Dia hadirkan dulu bahwa saya akan melaksanakan sholat 3 rakaat, yaitu sholat maghrib. Baru ngangkat tangan, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Tapi bagi ulama yang menjadikan niat itu sebagai rukun, maka dia akan menghadirkan itu ada di dalam sholat. Pertama, rukun di dalam sholat itu adalah al-qiyam, berdiri. Jadi sholat fardu niku, Pak, sholat fardu itu mestinya dalam kondisi berdiri. Maka jenengan yang berangkat haji, yang berangkat umroh, lalu kemudian sholat di dalam pesawat, ini perhatikan khusus untuk melaksanakan takbiratul ihram usahakan dengan berdiri. Setelah itu nanti baru kemudian duduk di bangku pesawat, baru diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena masih memungkinkan. Kecuali kalau memang tidak memungkinkan, maka dalam kondisi darurat, maka bagaimanapun bisa. Tapi kalau kemudian misal kita berdiri masih bisa karena kursi yang di depan kita itu oleh tetangga kita yang di depan itu nggak terlalu ke belakang, jadi masih ada space bagi kita untuk berdiri, maka itu bisa kita kerjakan. Tapi kalau ternyata orang yang nggak tahu diri, mentang-mentang kayak kursi ini dewi, kursi ini ditaruh ke belakang begini sampai kita nggak ada tempat untuk berdiri, maka ya sudah. Atau mungkin dikasih tahu, Pak, saya mau sholat, tolong agak didirikan tempat duduk Bapak. Dan dia nerima, ya berarti kita bisa berdiri. Karena berdiri itu termasuk rukun, Pak. Rukun di dalam sholat, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu boleh dikerjakan dengan cara duduk. Tapi untuk sholat fardu, ya dalam keadaan kita sehat, tidak bisa kecuali dalam kondisi berdiri. Itu rukun. Baru kemudian yang kedua, niat. Jadi setelah berdiri, baru kemudian niat. Niat itu menjadi rukun kedua di dalam sholat. Setelah itu baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada yang membarengkan takbir itu dengan niat, atau ada yang mendahulukan niat, tetapi ketika ini dibarengkan di dalam pelaksanaannya, maka tidak mungkin dikatakan rukun kalau tidak disertai dengan takbiratul ihram. Maka orang yang ngambil pendapat bahwa niat itu masuk ke dalam ibadah sholat, maka dia membarengkan. Jadi sambil ngangkat tangan Allah, mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati dihadirkan niat. Berarti mengkombinasikan 3, Pak, yaitu hati, lisan, dan tangan. Tangan untuk mengangkat tangan sebagai simbol kita takbiratul ihram. Hati digerakkan untuk meniatkan bahwa kita akan melaksanakan sholat maghrib. Adapun bagaimana caranya, itu ada 3 cara. Bisa tangan duluan, baru kemudian takbir, atau berbarengan Allahu Akbar, atau Allahu Akbar baru tangan akhiran. Dan itu yang kemudian 1 di antara 3 itu boleh dengan kerjakan. Mau takbir duluan, tangan akhiran, boleh. Mau berbarengan antara takbir sama mengangkat tangan, yaitu sampai ke bahu atau ke telinga, boleh. Atau tangannya diangkat dulu, baru takbir akhiran, juga boleh. Karena Nabi pernah melakukan yang ini, atau pernah melakukan yang itu. Sehingga ini menjadi dalil bagi jenengan untuk bisa membersamai apa yang kita kerjakan di awal sholat. Yaitu membersamakan antara niat dengan takbiratul ihram. Nek umpomo ora takbiratul ihram, kalau misal tidak takbiratul ihram, ya berarti mboten sah. Orang yang tidak takbiratul ihram itu nggak bisa diulang, nggak bisa diganti dengan sujud sahwi, harus ngulang dari awal kalau dia tidak takbiratul ihram. Ini sama kayak orang haji, Pak, mboten niat tapi sudah ngambil mikot. Sudah ngambil mikot, kalau misal dia gelombang 2 itu di atas pesawat, ketika melintasi garis yalam-lam, itu dia sudah
ngelewati garis mikot tapi belum niat. Tapi dia sudah ngambil ihram, sudah pakai baju ihram, maka ibadah yang dikerjakannya tidak sah. Karena tidak niat, walaupun sudah pakai baju ihram. Maka beda dengan orang yang sudah niat tapi belum pakai baju ihram. Sah atau tidak ibadahnya? Sah. Satu, dia memungkinkan kembali lagi ke Yalamlam untuk pakai baju mikotnya, baju ihramnya. Kalau tidak memungkinkan, maka dia wajib untuk bayar dam, yaitu bayar denda, sebab karena tidak ngambil mikot atau tidak pakai baju ihram di mikotnya. Itu kalau hanya sekedar baju, ini yang laki-laki, tapi niatnya sudah. Maka ini yang membedakan antara niat ihram dengan apa yang dikenakan baju ihram oleh orang yang berhaji. Ini khusus untuk yang laki-laki. Kalau perempuan kan bebas, Pak, tidak harus pakai baju ihram. Nah, ini yang berkaitan tentang masalah urgennya, Pak, pentingnya niat, itu yang kemudian membedakan antara satu dengan yang lain. Maka intisari yang kita dapatkan di sini, Pak, satu, bahwa wilayah amal itu ada pada niat yang dimilikinya. Maka sah, rusak, sempurna, kurang, taat, maksiat, itu semuanya dilihat dari niat. Ada orang ngasih 500.000 kepada perempuan sebagai mahar. Ya, sebagai mahar, Pak. Mahar itu sama dengan mas kawin. Ketika laki-laki memberikan mahar kepada mas kawin sebagai tanda cinta kepada si perempuan yang akhirnya jadi istrinya, itu berpahala. Tapi kalau ada laki-laki yang tahu-tahu ngasih perempuan 500.000 tanpa ikat perjanjian pernikahan, hanya sekedar melaksanakan apa yang tadi pernah diminta oleh laki-laki kepada Rasul, yaitu berzina. Yang 500 pertama dia mendapatkan pahala. Nah, tipe laki-laki yang kedua yang ngasih 500 kepada perempuan itu masuk ke dalam dosa besar. Objeknya sama, yang diberi sama, tapi karena niatnya beda, maka akan punya haluan yang berbeda. Ini yang juga disampaikan oleh Rasul. Seorang suami yang mendatangi istrinya itu akan mendapatkan pahala, sebagaimana seorang laki-laki yang mendatangi perempuan yang bukan sawahnya, maka dia akan dapat dosa. Itu yang disampaikan oleh Rasul kepada laki-laki tadi, Pak. Loh, ya Rasul, bagaimana seorang suami kok dapat pahala untuk mendatangi istrinya? Kata Rasul, lawang orang yang mendatangi perempuan yang bukan miliknya maka dapat dosa, maka Allah juga memberikan keadilannya kepada laki-laki yang mendatangi istrinya, itu dia dapat pahala. Maka semakin banyak mendatangi istrinya, semakin banyak potensi pahala yang dia dapat. Kan ngoten nggih, Mbah Jo? Oh iya. Jerit-jerit wae Mbah Jo ora duwe. Itu yang membedakan. Ini yang kemudian ternyata babakan masalah niat itu tidak bisa dianggap remeh. Alah, masalah niat ora ketara. Ya memang sesuatu yang enggak kelihatan itu bukan berarti tidak penting. Malah sesuatu yang enggak penting, apa yang dianggap tidak penting itu malah justru sangat penting, bahwa semua penilaian Allah itu bermula dari niatnya. Orang yang sedekah, orang yang jihad di jalan Allah, orang yang ngapal Quran, Mbak, 3 hal yang disampaikan dalam hadis Rasul itu ternyata rusak semuanya hanya gara-gara niat. Ketika dia mengatakan, saya hafal Quran itu karena ingin memuliakan kalamu ya Allah, kata Allah, kamu bohong. Saya dulu jihad di jalan Allah karena ingin menegakkan agamamu ya Allah, kamu bohong. Saya dulu sedekah untuk membantu orang miskin. Apa kata Allah? Kamu bohong. Kamu biar disebut penderma, kamu biar disebut orang alim, kamu biar disebut pahlawan. Maka kamu tidak akan dapat balasan apa-apa. Sehingga dalam beramal itu hanya satu yang dibutuhkan, Pak. Inggih menika totalitas. Totalitas itu berarti full, semuanya tertuju kepada Allah. Tidak ada tujuan lain kecuali hanya ke sana. Ini yang kemudian disebut dengan intisari daripada amal. Itu amalan, kalau yang kemudian kita pers, maka akan keluar apa yang disebut dengan nilai, yang disebut dengan keikhlasan. Dan keikhlasan itu yang akan membuat warna tersendiri dari amal yang dikerjakan. Terus kemudian Bapak, Ibu, yang kedua, niat itu menjadi syarat pokok di dalam amal. Walakin bila ghuluwin fistihdhariha. Tetapi tidak boleh berlebih-lebihan dalam menghadirkannya, yang pada akhirnya itu akan merusak kepada ibadah yang dikerjakannya.
Fa inna mujarrada qasdil amal, karena sesungguhnya hanya amal saja yang dikerjakannya yakunu niyatan lahu biduni takallufin, yang artinya tanpa berlebihan dalam menghadirkan niat itu adalah perkara yang disebut moderat, yaitu tidak berlebih-lebihan bahwa apa yang saya lakukan itu hanya karena Allah. Sudah selesai. Orang kalau sudah karena Allah, apa yang dilakukannya itu menjadi ringan. Kemudian yang ketiga, niat itu tempatnya di dalam hati. Kalau mau diucapkan tadi itu muncul perbedaan pendapat. Kemudian wajib bagi kita untuk mewaspadai penyakit hati yang dulu pernah kita bahas di dalam kitab Al-Bahru Ar-Ra'iqu fi Zuhdi wa Raqa'iq yang kemarin kita bahas, Pak. Yaitu wajibnya mewaspadai bukan tiga kalau di sini, hanya dua saja, riya dan sum'ah. Riya itu berarti memperlihatkan, sum'ah itu memperdengarkan. Ya, jadi apa yang kita lakukan diceritakan itu namanya sum'ah, Pak. Tujuannya pamer. Kalau diperlihatkan tujuannya pamer itu namanya riya. Jadi punya dimensi yang berbeda, tapi tujuannya sama, ingin dapat pujian. Itu. Aku membengis, bangun angel banget. Arep ngopo, Kang? Arep tahajud. Ini sesuatu yang spesial bagi saya, gitu. Akhirnya saya bisa tahajud, dan saya kira nggak semua orang bisa tahajud kayak saya. Nah, wis kaya ngono kuwi khawatir, Pak, rusak amale. Jadi tahajud yang dikerjakan di malam hari itu ndak berfaedah. Maka bahasa Quran itu dalam bab masalah sedekah itu, kalau kau berikan sesuatu kepada orang lain dengan tangan kananmu, maka usahakan tangan kirimu itu jangan sampai ngerti. Itu yang dibahasakan juga oleh Rasulullah SAW. Artinya, ora usah gembar-gembor. Ya, sedekah-sedekah aja. Kalau toh memang live, langsung, misal, karena ini kaitannya dengan proyek umat yang memang harus dipublish, harus memang disampaikan secara keumatan, ya tidak ada masalah. Kecuali kalau amalan itu amalan pribadi. Nah itu baru, Pak, kudu ngati-ngati tenan. Jangan-jangan nanti tergoda dengan rayuan manusia yang tadinya murni akhirnya tercampur. Awalnya memang lillahi ta'ala, tapi begitu datang pujian, Anda hebat, Anda sangat loyalis, Anda orang yang sosial pokoknya, perhatian luar biasa. Masa sih? Begitu masa dalam hatinya itu kan kadang-kadang iya juga ya. Nah, gitu. Begitu dia sedang mengiyakan rayuan-rayuan dari sayatinul insi wal jin, dari setan, dari manusia yang merayu, maka godaan untuk melabuhkan cintanya bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi akhirnya juga berharap dari manusia. Itu yang rusak. Maka lebih baik nggak usah gembar-gemborong. Banyak ulama yang juga sudah memberikan contoh. Beliau 40 tahun puasa Senin Kemis, kira usah ngerti, Pak. Nggak ada yang tahu ya cerita istrinya bahwa beliau ketika sudah meninggal baru cerita bahwa selama kurang lebih puluhan tahun beliau melaksanakan ibadah ini, melaksanakan ibadah itu. Karena selama apa yang ditampakkan di hadapan orang itu sama sekali tidak kelihatan kalau beliau sedang menggali potensi ketaatan yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Bahwa apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab amal karena Allah itu terbagi menjadi beberapa macam. Kadang-kadang karena riya yang kemudian tidak ada tujuan kecuali ingin mendapatkan keutamaan ataupun tujuan duniawi, dan kemudian wala syakka fi annahu yuhbitul amal, dan tidak diragukan lagi amalan itu hanya akan merobohkan amal. Jadi amal kebaikan itu menjadi tidak bernilai, Pak. Ya, terus kemudian kadang-kadang amal itu karena Allah lalu disertai dengan riya. Jadi nyapang, Pak. Ya karena Allah iya, karena manusia juga iya. Kalau sudah ini yang terjadi rusak, Pak. Jadi kalau memang beramal ya betul-betul karena Allah, tidak karena yang lain. Cukup sudah. Aku melakukan ini karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, ini pondasi kuat yang mestinya kita pegang untuk kemudian terus kita perkuat agar apa yang kita lakukan itu mudah-mudahan diterima sebab karena niatnya sudah benar. Kemudian yang kedua, Pak, hadis dari Abu Hurairah. Ini masuk ke dalam hadis yang kedua. Kalau tadi hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang baru mau masuk hadis kedua, masuk waktu Isya.
Apa yang disampaikan oleh Rasul, Allah tidak menerima sholat di antara kalian apabila dia dalam keadaan hadas sampai dia berwudu. Maka bunyi dari hadis Rasul itu, la yakbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Jadi orang kalau berhadas itu selama itu maka sholatnya tidak diterima sampai dia wudu. Jadi kalimat sampai itu menunjukkan tentang tujuan akhir. Ketika dia sudah berwudu, maka apa yang dia lakukan untuk ibadahnya kepada Allah yaitu sholat, maka baru sah. Jadi kalimat yakbal, diterima itu Pak, di antara indikatornya adalah dari sisi zahir. Dari apa yang dilakukan secara kefikihan, yaitu apa? Dia dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar. Setelah itu baru kemudian dipadu-padankan dengan niat. Lah kalau kemudian dia sudah dalam keadaan bersih, tapi ternyata hatinya masih kotor, sholatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dapat pujian dari manusia, sholatnya diterima atau tidak? Tidak. Walaupun dia dalam keadaan bersih, Pak. Bersih zahirnya, tapi dalamannya kotor. Maka sholat yang kita kerjakan itu harus memperhatikan dua sisi. Tadi masalah niat, yaitu urusan hati. Yang kedua, wudhu, ataupun dalam kondisi bersih, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah ini secara singkat dan yang insya Allah sudah bisa dipahami hadis yang kedua, karena ini menjadi pemahaman yang sudah kita ketahui sejak lama. Saya hanya ingin menyegarkan ingatan Bapak keterkaitan dengan masalah sholat yang tidak bisa kalau tidak dalam kondisi suci. Demikian apa yang bisa kita bahas, walaupun singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah, dan mohon pamit nggih. Saya langsung geser ke Masjid Baitul Ilmi. Jadi nanti saya isyaannya di sana. Nanti dipimpin sama beliau. Maka tadi saya ngambil maghribnya. Ya, saya ngambil maghribnya, nanti beliau isyanya. Baik, mohon maaf bila ada kekeliruan dan mari bersama kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.